ketika istri saya diundang ke Karangasem di Bali, sebuah kerajaan besar tempo dulu. Lalu dikasih lihat silsilahnya, rupanya ada turunan sana. Saya sempat bercanda sama istri saya, mungkin karena suaminya menteri kali, saya bilang. Tetapi tidak, di situ jelas bagaimana pada saat zaman dulu rajanya itu diasingkan ke Batavia. Makanya di Jakarta ada namanya Kampung Bali. Lalu berasimilasi pernikahan, ternyata turunannya ke ibu istri saya. Sama seperti saya sendiri. Saya taunya bapak saya orang Lampung, ibu saya dari Jawa Barat Majalengka. Ketika saya ke makam orang tua saya, makam keluarga besar di Lampung, saya melihat ada satu batu nisan yang tulisannya Datuk Semenggo, artinya dari Bugis. Taunya dari Lampung saya. Coba kalau saya tanyakan ini ke anak saya, Anda siapa? Pasti jawabannya, ya Indonesia. Itulah Indonesia. Indonesia yang sudah dianugerahkan Tuhan, mempunyai lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.000 suku, lebih dari 700 bahasa. Itu anugerah yang luar biasa. Bahkan sejak tahun 1928, para pemuda Indonesia sudah bicara berbangsa satu, bertanah air satu, dan bahasa persatuan. Artinya apa? Pancasila NKRI sebagai dasar negara kita adalah konteks yang tidak perlu diperdebatkan, dipertanyakan lagi. Karena itu adalah kekuatan kita sebagai bangsa, di mana perbedaan menjadi persatuan. Sama kalau kita melihat tim sepak bola kita tadi malam, yang menggolkan kita tidak pernah tanya ini dari suku apa. Yang penting gol untuk Indonesia. Nah, tentu konteks ini juga hari ini menjadi sesuatu yang valid. Ketika dunia hari ini dengan geopolitiknya, saya tidak bilang blok-blokan ya, barat timur terserah. Tetapi ketika terjadi blok-blokan secara geopolitik, bahkan ada hal-hal yang memang secara kemanusiaan menjadi sebuah tekanan, yaitu apakah peperangan, apakah penindasan, apapun namanya, konteksnya ini melebar menjadi isu-isu kehidupan sosial, tidak hanya di negara tersebut, tetapi di seluruh dunia. Masyarakat di seluruh dunia harus membayar yang namanya harga pangan, harga energi yang jauh lebih mahal dari sebelumnya. Saya melihat di Jerman kemarin ada kunjungan bilateral Presiden Jokowi ketemu kanselir di Jerman. Harga kopi yang tadinya berapa sen jadi berapa sen. Itu terjadi. Nah, inilah hal-hal yang saya rasa kita harus bersyukur sebagai bangsa. Karena sejak lahirnya Indonesia, founding father kita menekankan kita adalah negara perdamaian. Negara yang menghormati kemerdekaan semua bangsa. Karena itu posisi Indonesia adalah negara non-blok.
negara yang terbuka bekerja sama dengan siapapun. Ini sejalan tentu dengan fundamental bangsa kita yang tadi menghargai perbedaan itu. Dan konteksnya hari ini kalau kita lihat, kita menjadi salah satu negara yang masih tumbuh secara ekonomi di dunia. Kita akan terus tumbuh sampai 2045, kurang lebih 5% setiap tahunnya. Dan tahun ini kita tumbuh lagi 5,17% adalah 7 kuartal yang terus tumbuh. Artinya ini anugerah dari Tuhan. Inflasi pun kita tekan, ya 3%. Tidak banyak negara. Kemarin saya baru balik dari Manila. Inflasinya 5%, pertumbuhan ekonominya di bawah 5. Artinya kita harus bersyukur. Dan kita harus mengingatkan bahwa suksesnya kita menangani COVID itu karena apa? Karena kita berkolaborasi dan kita peduli. Kita berkolaborasi dan kita peduli. Jadi tentu saya berharap hari ini Gereja Bethel Indonesia yang dimana di sini ada para pimpinan, saya berharap dengan segala kerendahan hati saya, ayo menjadi bagian yang terus merajut Indonesia. Merajut Indonesia tidak melihat perbedaannya, tetapi perbedaan menjadi sebuah kekuatan kita bersama. Saya kembali mengucapkan terima kasih atas kesempatan undangan ini, dan saya izin harus berterima kasih juga, takut kualat dengan senior saya Pendeta Gilbert yang undang mana. Nah, ini senior saya di SMA 3 dulu. Ya. Sama-sama suka basket. Jadi terima kasih Pendeta Gilbert yang kemarin juga sama-sama saya dengan Gus Miftah bikin acara di BUMN, bagaimana menyadarkan insan-insan BUMN mereka itu bekerja buat negara dan bangsa. Ya. Programnya kita harus terusin itu. Kembali lagi terima kasih atas semua tokoh-tokoh yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati. Terima kasih untuk Bapak Erick Thohir yang sudah berkenan hadir di tengah kita. Izinkan boleh sebentar Pak, kami akan menyerahkan satu cindera mata atas nama Gereja Bethel Indonesia. Kami menyerahkan cindera mata kepada Bapak Menteri. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Kami terus mendoakan Pak Erick hingga terus dipakai untuk membangun Indonesia. Ya, izinkan kita akan foto bersama, tapi kali ini fotonya unik, saudara ya. Jadi Pak Erick akan ada di bawah bersama Pak Ketum, ada Pak Niko dan juga bapak-bapak di bawah, Pak Gilbert juga. Iya. Ini sudah baju kepala suku ini. Baik, kami undang bangkit berdiri, juru foto dari atas panggung. Iya, juru fotonya dari atas panggung. Ya, jangan lupa kalau ada yang pakai handphone kita buat panoramik, jadi semua masuk dari kanan. Ya. Oke, kita hitung sampai 3 ya.
1, 2, 3. Sekarang pakai salam sehati. 1, 2, 3. Wah, ini salamnya Pak Gilbert ramai sekali di sini. Satu lagi Pak, mohon gaya bebas. Semua melambaikan tangan. 1, 2, 3. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kehadiran Bapak Menteri BUMN, juga Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.